Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Return of the Devourer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Si Chen pun segera memberitahu teman-temannya bahwa Right Wing Manke datang. Dan tanpa disadari Siang Juo, Malong, dan Siang Yu bisa menghindari semua serangan kejutan ini. Siang Yu pun sangat kaget, mereka benar-benar baru saja menghindari serangan monster Rengde. Malong pun tidak menyangka dirinya tidak mati. Namun Siang Juo yang memperhatikan si Chen pun nampak sangat kaget. Si Chen mampu secara solo menjatuhkan ketiga Right Wing Manke Rengde itu sekaligus. Lalu si Chen pun mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka yang sekarang, mereka masih belum bisa menangani monster-monster ini. Si Chen pun meminta mereka untuk fokus dengan keselamatan dirinya sendiri, dan sisanya serahkan kepada dirinya. Hingga kini Malong dan yang lainnya berfokus untuk menghindari semua serangan dari Right Wing Manke. Di samping itu, Siang Juo yang terus menghindar pun kini terbentur sebuah pohon. Di saat itu dalam pikiran Siang Juo. Jadi untuk ini, tujuan si Chen melatih refleks dan explosive power mereka. Si Chen tidak pernah menuntut mereka untuk membantu dalam pertarungan. Ini semua agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Siang Juo pun merasa kesal, padahal selama ini dirinya kira dirinya lah bos di asrama mereka. Tapi sekarang saat mau lulus, dirinya harus bergantung pada bocah ini. Lalu saat ini, kawanan Right Wing Manke kembali datang. Dengan cepat, si Chen mengalahkan mereka satu persatu dengan one hit one kill. Siang Juo yang melihat ini menilai bahwa saat Malong bilang kalau si Chen itu sangat kuat, awalnya dirinya tidak percaya. Tapi saat melihat dengan mata kepalanya sendiri, kekuatannya tidak seperti murid biasa. Si Chen sudah seperti prajurit terlatih untuk perang. Dan si Chen tiba-tiba bisa sangat diandalkan. Dirinya benar-benar sudah tertinggal jauh. Lalu di saat yang sama, salah satu Right Wing Manke terbang ke arah mereka. Siang Yu pun meminta mereka berhati-hati. Masih ada satu lagi di belakang. Dan Siang Juo yang diliputi rasa frustasi dengan situasinya kini mencoba melawan. Saat menghindar, Siang Juo menggunakan kemampuannya dan memegang salah satu kaki Right Wing Manke. Di saat Siang Juo menahannya, Siang Juo meminta Siang Yu untuk pergi ke kanan Malong. Mereka tidak bisa terus menghindari dan mengandalkan si Chen saja. Ini bukan sekedar ujian kelulusan si Chen, tapi ini juga kelulusan mereka semua. Siang Yu pun membenarkan hal itu dan segera Siang Yu melepaskan skill Flora Chen Fine Lock. Hingga tumbuhan merambat ini menjerat Right Wing Manke. Namun nyatanya jeratan ini tidak bisa bertahan lama. Siang Yu pun nampak kaget karena dia bisa lepas dengan mudah. Di saat Right Wing Manke hendak kabur, di saat itu juga Malong melepaskan Cloud Chan Frost Breeze. Malong pun menekankan bahwa dirinya memperlambatnya. Malong pun mengajak Siang Yu untuk menahannya bersama-sama. Siang Yu pun mengerti mereka akan lihat mau lari kemana Right Wing Manke ini. Hingga skill combo antar keduanya tercipta. Lalu mereka pun kini meminta Siang Juo memanfaatkan kesempatan ini. Siang Juo pun mengerti dan segera melemparkan Nakler Mage Burst Flame Ballet hingga mengenai telak Right Wing Manke. Namun serangan ini tidak berdampak. Melihat hal ini, Siang Juo kesal dan bertanya mengapa dia sangat tangguh.
Kembali Siang Jiwo melepaskan burst flame ballet berkali-kali hingga ledakan demi ledakan tercipta. Siang Yu pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Begitu juga dengan Malong yang telah mencapai batasnya. Siang Jiwo yang kesal pun kini sudah muak dan akan menyerangnya dengan seluruh kemampuan miliknya. Hingga Siang Jiwo mengumpulkan semua first flame ballet dan menahannya hingga terbentuklah flame ballet yang sangat besar. Dan saat dilepaskan, ledakan yang cukup besar tercipta. Setelahnya, drone pun mengucapkan selamat Right Wing Monkey telah dikalahkan. Mereka bertiga pun seketika berteriak bahwa mereka berhasil. Mereka benar-benar bisa mengalahkan monster rank D. Si Chen yang melihat pemandangan ini nampak terkejut. Siang Jiwo pun bertanya apakah si Chen melihatnya. Mereka bisa mengalahkannya. Dan dari mayat Right Wing Monkey telah drop satu material yaitu Finger Bone. Siang Juo dengan senyum bangganya mengatakan bahwa seperti ini adalah hal yang mudah. Si Chen pun mengiyakan hal ini dan menyebutnya lumayan. Lalu drone pun mengucapkan selamat semua monster biasa di alam rahasia ini sudah dikalahkan. Di sisi lain, Gong Xuan yang melihat ini nampak sangat kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini mungkin. Murid-murid yang tidak berguna itu sama sekali tidak punya pengalaman bertarung, namun mampu mengalahkan monster rank D. Gong Lin pun nampak diam dengan ekspresi tidak sukanya melihat ini. Cavendish pun menyebut bahwa anak muda itu tampil dengan baik dan juga dia terlihat mirip sekali dengan kenalan lamanya. Cavendish pun akhirnya mengetahui bahwa nama anak muda itu adalah si Chen. Dirinya akan mengingatnya. Mendengar hal ini, Gong Lin pun nampak kesal. Gong Xuan yang melihat ekspresi Gong Lin seketika kaget dan segera mengalihkan perhatian Cavendish dengan meminta semua orang untuk melihat tim lain yang memilih alam rahasia rank D juga. Dan mereka sudah menuju ke midpoint. Melihat hal ini, Sigrid pun menyebut bahwa koordinasi mereka sangat bagus. Sudah hampir setara dengan Farty Frog Guild. Cavendish pun menyebut ini menarik. Tahun ini banyak peserta ujian kelulusan yang cukup bagus. Dalam pikiran Gong Xuan, pertarungan kini baru saja dimulai. Pertunjukan utama masih belum dimulai. Lalu kini berpindah ke alam rahasia rank D dengan resiko tinggi di wilayah Toxic Vine Grotto. Saat ini kawanan Mias Mushroom mulai datang menyerang. Salah satu anggota tim Gong Ting seketika menggunakan kemampuan Flora Chen, Elegai of Desai yang memberikan debuff penurunan atribut strength, stamina, dan speed. Lalu anggota lain pun kini melepaskan teknik Star Mage, Starful Convergence. Di saat Mias Mushroom berhasil ditarik dan dikumpulkan, anggotanya pun meminta Gong Ting untuk melakukan serangan terakhir. Dengan cepat, Gong Ting maju menarik pedangnya dan melepaskan teknik Core Warrior, Blazing Skybreak, hingga membunuh kawanan ini dengan satu kali serangan. Lalu dalam pikiran salah satu anggota tim Gong Ting, monster yang muncul di ujian kelulusan ini mirip seperti yang mereka lawan saat latihan. Pantas saja mereka cukup mudah untuk menanganinya. Mereka pun tersadar ujian kelulusan memang sudah diatur untuk keluarga Gong. Kalau mereka memihak keluarga Gong, hidup mereka bisa dijamin akan lebih mudah. Kalau seperti ini terus mereka sudah pasti jadi juaranya. Lalu kini berpindah ke tim si Chen. Si Chen dan kawan-kawan pun kini telah tiba di Cloud Forest Summit, area puncak. Siang Juwo pun mengatakan bahwa mereka benar-benar berhasil sampai ke puncak alam rahasia rank D. Dan di depan mereka saat ini telah terlihat bos area ini yang bernama Ice Ghost F, rank D, Cloud Warrior. Malong yang melihat bos ini pun nampak takut karena bosnya terlalu seram. Siang Yu menyebut jika kena sekali tamparan sama makhluk itu bisa membunuh dirinya 10 kali. Dan nyatanya kini Ice Ghost F telah menyadari penyusup yang masuk ke wilayahnya. Malong yang merasa ditatap pun seketika panik dan tak berselang lama, Ice Ghost F pun mulai berlari menuju si Chen dan kawan-kawan. Di waktu yang sama, Malong, Siang Yu, dan Siang Juo segera berlari menjauh. Dan di waktu yang sama pula, si Chen nyatanya melakukan manuver dengan ledakan serangan kelas Lightning Assassin hingga membuat Ice Ghost F terlempar. Namun serangan si Chen tidak berhenti sampai di sana. Si Chen nyatanya telah bergerak lebih dulu ke depan Ice Ghost F dan melepaskan serangan cepatnya berkali-kali hingga memotong tubuh Ice Ghost F menjadi beberapa potongan.
Malong yang menyaksikan ini nampak tidak percaya Ice Ghost App dengan mudah dikalahkan. Bersamaan dengan kalahnya Ice Ghost App, si Chen mendapatkan 200 poin pengalaman serta 1 Ice App Fur. Namun dalam pikiran si Chen merasa ada yang aneh. Bos alam rahasia rank D sudah dikalahkan tapi cuma dapat poin pengalaman sebanyak ini. Serta barang jarahannya terlalu sampah. Lalu Xiang Juo pun berteriak dan meminta teman-temannya untuk melihat semua magic kristal ini. Makhluk besar itu menimbun banyak magic kristal di lubang pohon. Dilihat dari ukurannya, setidaknya itu kristal tingkat menengah. Jika mereka mengambil dan menjualnya, seumur hidup mereka pasti akan terjamin. Namun di saat Xiang Juo hendak meraihnya, si Chen meminta Xiang Juo untuk menunggu. Dan benar saja saat Xiang Juo baru menyentuhkan ujung jarinya ke kristal, sesuatu terjadi yang memicu sebuah jebakan hingga si Chen dan kawan-kawan terkena sebuah ledakan dari teknik Cloud Mage, yaitu Ice Burst Bomb. Dan akibatnya mereka pun membeku, serta drone yang mengikuti mereka juga ikut membeku yang membuat drone tidak berfungsi dan kehilangan sinyal. Dan hal ini akhirnya berdampak pada siaran yang menampilkan tim si Chen hilang. Dalam pikiran Gong Xuan, ini seperti dugaannya, monster level tinggi memang cerdas. Sampah tetap akan jadi sampah. Mereka cuma akan saling merugikan satu sama lain. Sepertinya ujian kelulusan mereka berakhir sampai di sini saja. Lalu Cavendish yang melihat ini bertanya, di titik ini bukankah nyawa murid pasti dalam bahaya? Gong Xuan pun membenarkan hal itu. Mereka harus segera menyelamatkan tim si Chen. Sepertinya tim Gould harus turun tangan dan menjemput tim si Chen kembali. Namun Yuan Long seketika mengatakan bahwa mereka akan memberi tim si Chen waktu. Gelangnya bisa menunjukkan kondisi fisik para murid. Dan untuk sekarang kondisi vital tim si Chen masih aman. Di laporan mental, tim si Chen juga tidak menunjukkan ingin keluar. Keputusan tetap harus berada di tangan peserta. Kembali ke alam rahasia. Malong pun nampak bersin akibat dinginnya. Dan nyatanya Malong berhasil selamat dari teknik Ice Burst Bomb. Dalam pikiran Malong, untungnya dirinya Cloud tipe yang punya resistensi terhadap dingin. Kalau tidak mereka bisa disingkirkan dalam sekali serang. Dan di saat yang sama, tiba-tiba seekor makhluk datang mendekat. Dan Malong pun nampak sangat kaget saat melihat sosok ini. Malong pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah makhluk ini bos asli dari area ini. Malong pun ingat dirinya pernah melihat sosok ini di buku manual monster. Itu Cloud Elemental Mage yang ahli dalam memanipulasi es. Dia menggunakan kemampuan area efek dan efek dorongan mundur, licik dan cerdik. Mereka mendapatkan kesenangan yang menyakitkan dalam menyiksa mangsa mereka sebelum membunuhnya. Dan dia adalah Frostbone Lich King. Rank C, Cloud Mage. Dan barusan tadi adalah teknik Arctic Nova yang merupakan jebakannya. Itu adalah monster lord yang langka dengan rank C. Tidak mungkin dirinya bisa melawannya seorang diri. Malong pun segera berlari menuju si Chen. Namun saat Malong hampir mendekat kepada si Chen, nyatanya Frostbone Lich King melepaskan serangannya yang mengenai kaki Malong hingga membuatnya terjatuh. Dan Frostbone Lich King pun tersenyum melihat mangsanya menderita. Lalu dari gelang yang dikenakan Malong telah muncul notifikasi tanda peringatan yang mendeteksi cedera kritis di kaki kiri bawah. Sistem pun bertanya apakah Malong ingin mengundurkan diri dari ujian. Malong pun menyebut itu tidak mungkin, yang harus dirinya lakukan sekarang adalah mencairkan es si Chen. Segera Malong menggunakan teknik Cloud Edge Hunter, Perfect Origin, dengan menanamkan energi pemurnian ke dalam satu target yang secara bertahap membersihkan semua debuff. Malong menilai jika dirinya bisa mencairkannya, mereka semua masih punya peluang. Namun lagi-lagi, Frostbone Lich King melepaskan serangannya dan mengenai lengan Malong hingga pemurnian terganggu. Frostbone Lich King pun tertawa melihat mangsanya menderita. Dan kembali Frostbone Lich King mengcasting skill Frostbone Skewer. Di samping itu, gelang kembali memperingatkan Malong soal cedera kritis di bagian lengan kanan hingga detak jantung menunjukkan situasi abnormal. Dengan ini, apakah Malong ingin mengundurkan diri? Malong pun bertanya mengenai mengundurkan diri ini. Melarikan diri dari setiap tantangan dan perjuangan yang pernah dirinya hadapi, inilah alasan dirinya selalu tertinggal, diabaikan, diejek, dipermalukan, selalu diperlakukan seolah-olah dirinya tidak penting.
Mereka mempertaruhkan segalanya hanya untuk sampai di sini. Melawan segala rintangan, akhirnya dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tidak mungkin dirinya menyerah sekarang dan kembali Malong menggunakan Perfect Origin untuk membebaskan si Chen. Malong pun kini berjuang dengan keras untuk memaksimalkan pemurnian ini. Di samping itu, Frostbone Lich King telah melepaskan Frostbone Skewer dan perlahan es yang membekukan si Chen mulai retak. Dan di saat yang sama, serangan Frostbone Lich King hampir mendekati Malong. Malong pun kini mengerahkan semua kemampuannya hingga si Chen mampu membebaskan diri dan dengan cepat merespon serangan ini menggunakan kelas Lightning Assassin dan dengan teknik Godspeed. Si Chen berhasil membawa Malong menghindari serangan ini. Frostbone Lich King kaget melihat hal ini. Malong pun nampak menahan lukanya serta pada akhirnya si Chen masih harus membebaskan dirinya sendiri dari es tersebut. Si Chen pun tidak membenarkan hal itu. Malong sudah sangat membantu. Si Chen pun bertanya apakah Malong baik-baik saja dengan lukanya. Malong pun mengatakan bahwa luka ini tidak ada yang serius. Dirinya sudah berhasil menghentikan pendarahannya. Malong pun segera memberitahu si Chen bahwa makhluk itu adalah monster penguasa Cloud Elemental Range, Frostbone Lich King. Dia sangat kuat. Mereka tidak bisa membiarkannya membekukan mereka lagi apapun yang terjadi. Lalu saat memperhatikan Frostbone Lich King, Malong pun sangat kaget. Nyatanya, Frostbone Lich King sedang bersiap melepaskan teknik Giga Frost Nova. Frostbone Lich King pun tertawa keras melihat reaksi mangsanya. Malong pun bertanya bagaimana bisa dia memanggil Frost Nova dengan ukuran sebesar itu. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari ini. Hingga serangan Giga Frost Nova dilepaskan dan membentur permukaan. Ledakan es ini pun menyebar ke segala arah dan Frostbone Lich King nampak sangat menikmatinya. Namun saat kabut asap mulai menipis, Frostbone Lich King nampak kaget melihat pemandangan di depannya. Nyatanya mangsanya tidak membeku sama sekali dan si Chen sendiri ternyata sudah mengubah kelasnya menjadi Grabhound King sebelum benturan terjadi serta melepaskan teknik Cloud Soldier Frosty Physics di mana akan memberi kekebalan terhadap suhu dingin. Semua resistensi meningkat di lingkungan suhu rendah. Frostbone Lich King yang melihat hal ini nampak sangat kaget. Lalu Malong yang menyaksikan ini pun bertanya mengenai kekuatan ini, apa yang terjadi pada si Chen. Bukankah si Chen seorang Lightning Assassin? Jangan bilang si Chen adalah jenius di antara sejuta umat yang membangkitkan dual class. Si Chen pun meminta maaf dirinya salah menilai situasi. Dan ini salah dirinya yang membuat mereka bertiga berada dalam bahaya. Tapi itu akan berakhir sekarang. Dan kini si Chen kembali merubah kelasnya dan sistem pun mengkonfirmasi bahwa perubahan kelas telah selesai. Si Chen telah merubah kelas menjadi Purgatory Rakasha. Si Chen pun menekankan bahwa dirinya akan menyelesaikan ini segera. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2-3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.